Pagi, siang, malam, Pak. Terima kasih meluangkan waktu untuk mendengarkan presentasi ini. Di sini ada anggota kami, Erwin Salis, Tiba Andrianto, Weda Ali, Julia Adi Saputra. Dan selanjutnya akan dipresentasi oleh Julian. Pertama-tama saya akan menjelaskan latar belakang Toko Sifu merupakan UMKM yang berdiri sejak tahun 2017 yang dikenal Mumpuni Anggrek Sari yang menjadi UMKM terpercaya. Selain itu, Toko Sifu juga dibangun oleh seorang pemilik dengan tujuan memenuhi kebutuhan konsumen dan mendapat laba. Toko Sifu bergerak di bidang wira swasta, merupakan toko sembako yang menjual kebutuhan pokok seperti beras, gas, galon, dan lainnya. Toko Seafood berlokasi di Anggrek Sari, Blok E1 nomor 73, mulai beroperasi mulai dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Toko ini sudah berdiri sejak tahun 2017 hingga saat ini. Pemilik toko ini bernama Bun Seafood dan Steven. Toko Seafood menyediakan beragam kue pokok, mulai dari makanan hingga minuman. Tujuan dari dibuatnya Toko Seafood ini adalah menyediakan kebutuhan sehari-hari untuk masyarakat dan mendapatkan pengakuan di kalangan masyarakat serta meningkatkan kepuasan pelanggan. Oke, lalu masuk ke kompetitor analisis. Bisa dilihat ada total 2 kompetitor lainnya. Yang pertama itu toko Amin dan kedua itu toko Avok. Oke, jadi bisa dilihat analisis dari kompetitor. Bagian pertama itu mengenai company profile. Di kolom highlight ada company profile. Jadi company profile dari Toko Seafood itu toko yang bergerak di bidang sembako, dan yang kompetitor lainnya juga bidang sembako. Lalu yang Avok ini minimarket. Lalu masuk ke key competitive advantage, bisa dilihat Toko Seafood key competitive advantage-nya harga yang terjangkau terdapat berbagai macam produk untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Namun kompetitor lainnya belum ada. Lalu lanjut yang ke bawah, marketing information. Kita mulai dari target market. Nah, target market dari Toko Seafood untuk mendapatkan laba, meningkatkan kepuasan pelanggan. Lalu yang lainnya hanya fokus kepada mendapatkan laba. Lalu masuk ke dalam market share, tentunya lokal, Toko Seafoodnya lokal, kompetitor lainnya juga lokal, dan daerahnya Batam. Lalu masuk ke marketing strategi. Kalau dari Toko Seafood ada menyediakan brochure offline untuk marketing strateginya, namun kalau kompetitor lain belum ada. Lalu masuk ke product information. Product and services dari Toko Seafood yaitu sembako dan delivery, yang lainnya hanya sembako dan sembako. Lalu masuk ke SWOT information. SWOT information S, mulai dari strength, kelebihan. Strength dari Toko Seafood, produk relatif lebih murah dan free delivery. Kalau kompetitor pertama harga normal, kompetitor kedua juga harga normal. Lalu weakness, kelemahan dari Toko Seafood yang pertama, perlu meningkatkan marketing agar lebih dikenal lebih luas. Kompetitor yang pertama perlu meningkatkan pelayanan, yang kedua juga perlu meningkatkan pelayanan. Lalu masuk ke opportunities. Opportunities dari Toko Seafood menyediakan kebutuhan konsumen. Kompetitor lainnya juga menyediakan kebutuhan konsumen. Lalu masuk yang threats atau ancaman. Ya tentunya ancamannya hanya kompetitor. Jadi masing-masing ikut bersaing sesama. Oke, lanjut ke selanjutnya KPI atau Key Performance Indicator. Jadi ini adalah alat pengambilan keputusan yang berguna karena KPI ini dapat memudahkan organisasi atau perusahaan dalam mengukur kinerja individual serta membantu mengevaluasi kinerja organisasi itu sendiri untuk mencapai tujuan visi strategi yang dimiliki. Jadi berikut ini merupakan KPI Toko Seafood. Di sini adalah pertama meningkatkan keuntungan sebagai sasaran kinerjanya. Untuk KPI, peningkatan persentase penjualan. Buat KPI-nya 20, targetnya 10%, realisasinya 10%, skornya 100. Jadi skor akhir dikali skor bobot dibagi 100 itu 20. Di dalam sini juga ada peningkatan persentase keuntungan. Untuk bobot KPI 15, targetnya 20%, realisasinya juga 20%, skornya 100, dan skor akhirnya 15.
Lalu untuk sasaran kinerja meningkatkan loyalitas pelanggan, ada indeks kepuasan dengan bobot KPI 20, targetnya 100%, realisasinya 100%, skornya 100, dan skor akhirnya 20. Selanjutnya ada persentase pertambahan pembelian pelanggan di bobot KPI-nya 10, targetnya 30%, realisasinya 25%, skornya 83,3 dan skor akhirnya 8,33. Untuk sasaran kinerja dalam meningkatkan hubungan dengan pelanggan baru, untuk KPI-nya persentase pembelian pelanggan baru. Bobot KPI-nya 10, targetnya 20%, realisasinya 15%, skornya 75, dan skor akhirnya 7,5. Selanjutnya, sasaran kinerja dalam meningkatkan kepuasan kerja karyawan. KPI-nya persentase tingkat turnover karyawan. Bobot KPI-nya 5, targetnya 0, dan realisasinya juga 0. Skor dan akhir skor 0 juga. Selanjutnya ada tingkat kepuasan pelanggan, kepuasan karyawan. Bobot KPI-nya 10, targetnya 100%, realisasinya 100%, skornya 100, dan skor akhirnya 10. Untuk sasaran kinerja dalam mengembangkan pengetahuan yang telah dimiliki karyawan, ada KPI-nya persentase pengetahuan karyawan terhadap tugasnya masing-masing dengan bobot KPI 10, targetnya 100%, realisasinya 100%, skornya 100, dan skor akhirnya 10. Selanjutnya adalah penilaian harga tokonya. Kami menggunakan metode Berkus. Di metode Berkus menggunakan 5 variabel analisa. Yang pertama, sound idea, yaitu ide yang melatar belakangi startup yang dibuat oleh founders. Kedua, prototype adalah rancangan teknologi yang belum sempurna, namun sebagai gambaran alur layanan atau penjualan produk untuk melihat keunggulan produk. Ketiga, quality management team adalah kualitas tim yang mencakup pengalaman, pendidikan, networking, sampai dengan karakter yang menentukan eksekusi dan dari visi misi yang direncanakan. Yang keempat ada strategi relationship, adalah relasi atau hubungan-hubungan para founders yang dapat membantu dalam hal yang masuk pasar atau entry the market sampai dengan penjualan. Yang kelima ada product rollout atau sales, adalah bagaimana layanan atau produk akan diluncurkan, akan ditawarkan sampai alur pendapatan dari penjualan untuk masuk dalam perusahaan. Hal ini juga menyangkut penilaian risiko dan kemudahan dalam berproduksi. Di dalam tabel ini ada hasilnya. Sound idea ada rentang 100-500 juta, hasilnya 50 juta di penilaian. Yang kedua ada prototype. Di sini juga ada 100-50 juta, hasilnya 200 juta. Yang ketiga ada quality management team, di sini ada 100 dan 500 juta, hasilnya 50 juta juga. Yang keempat ada strategic relationship, di sini rentangnya 100-500 juta, hasilnya 100 juta. Yang kelima ada product rollout atau sales, 100 juta sampai 500 juta, dan hasilnya 50 juta. Dan valuasi akhir dari metode ini adalah 450 juta. Sekian presentasi kami, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan.